Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan. Kembali lagi kita dalam pembahasan hukum, yakni permasalahan yang sedang ramai diperbincangan, yaitu tentang dijatuhkannya pidana nihil terhadap terdakwa kasus korupsi PT Asabri Heru Hidayat oleh Majelis Hakim. Apakah penjatuhan pidana nihil ini ada diatur dalam undang-undang kita yang berlaku atau merupakan suatu terobosan hukum terbaru yang dilakukan oleh Majelis Hakim? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita akan membahas hukum pidana Indonesia, tentu tidak lepas dari kitab undang-undang hukum pidana dan juga kitab undang-undang hukum acara pidana KUHP dan KUHAP. Pembahasan ini tentang hukuman diatur dalam pasal 10 KUHP. Pada ayat 1-nya itu menyatakan tingkatan pidana itu adalah pidana mati dan pidana penjara, ada juga pidana kurungan dan pidana-pidana lainnya. Dan kali ini kita akan fokus ke pidana penjara, yaitu tentang pidana nihil. Selanjutnya itu dalam pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari 4 pasal yang pada intinya pada ayat 1 itu mengatur tentang pidana mati dan pidana seumur hidup, dan pada ayat 2 pasal 12 itu mengatur tentang lamanya pemidanaan dari 1 hari sampai dengan 15 tahun. Dan pada ayat 3-nya itu ada hal-hal yang menjadi penentu ataupun ketentuan-ketentuan lain atau kekhususan yang dapat seseorang itu dijatuhi pidana di atas 15 tahun, seperti diatur dalam pasal 12 ayat 3. Dan pada pasal 12 sampai ayat 4-nya maksimal pemidanaan terhadap seseorang itu adalah 20 tahun. Akan tetapi meskipun digariskan demikian oleh undang-undang, ada beberapa perkara yang dipidana melebihi dari 20 tahun. Contohnya saja kasus Gayus Tambunan yang jumlah keseluruhan pidananya melebihi dari 12 tahun, yaitu sampai dengan 30 tahun. Tapi permasalahan itu akan kita bahas pada topik berikutnya, dan kita akan membahas tentang pidana nihil yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi PT Asabri ini. Tentang pidana nihil ini secara tegas tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, akan tetapi pidana nihil ini diatur ataupun disyaratkan pada pasal 67 KUHP. Pada pasal 67 tersebut, seseorang yang telah dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup tidak dapat lagi dijatuhkan pidana terhadap dia kecuali pencabutan hak ataupun dengan penyitaan aset dan juga pengumuman putusan hakim. Jadi pasal inilah yang menjadi landasan bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan mendapat pidana mati ataupun pidana seumur hidup tidak dapat lagi dijatuhkan pidana yang lain, karena pidana mati ataupun pidana seumur hidup merupakan tingkatan pemidanaan yang paling tinggi dan tidak dapat ditambah lagi. Dan juga agak aneh ketika seseorang yang telah dipidana mati dapat dipidana mati dalam 2 kali, itu lebih kepada kesia-siaan. Maka dari itu pidana nihil dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang telah menjalani pidana mati ataupun menjalani pidana seumur hidup, dengan catatan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum biasa terhadap putusan tersebut. Jadi seorang yang melakukan tindak pidana dan telah dihukum dengan hukum pidana seumur hidup ataupun pidana mati bisa diberikan pidana nihil terhadap terpidana tersebut dengan alasan pasal 67 tersebut. Beberapa contoh kasus selain kasus yang baru-baru hangat ini itu adalah kasus Dimas Kanjeng yang pada tahun 2019 dulu di PN Surabaya dijatuhi pidana nihil oleh Majelis Hakim karena Dimas Kanjeng telah dijatuhi hukuman pidana yang telah melampaui batas maksimal yang diberikan oleh undang-undang, yaitu 20 tahun. Itu putusan nomor 2471 garing PIT B garing 2009 garing PN SBY yang menyatakan bahwa Dimas Kanjeng dijatuhi pidana nihil karena dia telah dihukum dalam kejahatan yang sebelumnya serupa dan menjadi kesatuan tindak pidana. Penjatuhan pidana nihil oleh hakim terhadap perkara kasus PT Asabri itu tidaklah bertentangan dengan hukum dan diperbolehkan berdasarkan pasal 67 KUHP tersebut. Jadi ketika seseorang itu telah dijatuhi pidana maksimal, yaitu pidana mati ataupun seumur hidup, tidak dapat lagi dijatuhkan tindak pidana terhadap dia, alias pidananya nihil. Jadi perdebatan tentang pidana nihil itu sebenarnya
dalam kacamata hukum tidak ada permasalahan dan telah clear, karena hukum kita memperbolehkan, dan juga dalam hukum kita tidak boleh ada pidana yang berlipat ataupun pidana lagi terhadap terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup. Karena menurut hemat saya itu lebih kepada kesia-siaan ketika seseorang tersebut telah dihukum mati ataupun telah dihukum seumur hidup dan hukumnya telah berkekuatan hukum tetap. Itu ketika ditambah lagi tentu saja tidak akan menuai kemanfaatan, karena dia juga akan menjalani hukuman yang pertama aja umurnya sudah tidak sampai. Contohnya saja hukuman seumur hidup, dia sampai mati di dalam penjara untuk hukuman yang pertama. Kapan dia menjalani hukuman kedua? Tidak mungkin seseorang tersebut menjalani hukuman keduanya di akhirat karena telah mati ataupun dia telah dijatuhi pidana mati. Maka dari itu penggunaan pidana nihil di Indonesia hal yang lumrah dan diperbolehkan menurut hukum asal sesuai dengan ketentuan pasal 67 KUHP. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang pidana nihil. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya silakan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.